Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan ini karena tidak dipertimbangkan. Dari kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari Gold Coast ya, si Beng Beng Ong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah pertimbangan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini katanya. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan dari jaksa. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu apa gunanya kami ajukan ahli-ahli itu? Seharusnya kalau Pak Hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja gitu loh. Nah, itulah mungkin alasan-alasan utama kami ya, nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu mencari keadilan ya. Jadi kami di sini sebagai lawyer memberikan akses to justice ya, akses kepada Jessica untuk mendapatkan keadilan, dan itu adalah tugas kami. Ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya ya. Ada pertanyaan? Bang, penegasan berarti tim kuasa hukum Jessica artinya mempunyai data video CCTV keseluruhan yang selama ini diduga terpotong. Keseluruhannya berarti dimiliki sama tim. Jadi gini, kita minta dulu kasih, termasuk Christopher dan Emnu waktu mereka bersaksi nggak dikasih. Tapi akhirnya kami melihat dari keterangan ahli mereka sendiri, kalau itu dibaca dan diterjemahkan kepada CCTV, terbaca gitu loh ya. Walaupun CCTV-nya semuanya tidak dapat ya, kalau melalui tayangan televisi kita sudah dapat, melalui tayangan Ice Cold ya juga kita dapat ya kan. Tetapi kan karena kami tidak dapat, kami menerjemahkan semua CCTV itu dari berita acara yang diterangkan oleh Emnu dan juga oleh Christopher. Betul. Dan hukumnya dari berita acara pemeriksaan. Iya. Kira-kira siapa pihak yang diduga mereka ya saya itu, Pak? Anda mungkin yang tahu lah soal itu ya. Kita nggak dalam posisi untuk mengatakan siapa yang melakukan rekayasa, tapi yang pasti kami menduga itu rekayasa. Ahli kami mengatakan itu bukan dugaan, tapi itu udah rekayasa. Versinya respons yani Pak. Gitu. Berarti permohonan kepada MA apakah menggugurkan putusan hakim atau apa? Ya, kita butuhkan kalau permohonan kita kan dengan adanya bukti-bukti ini. Kalau tadinya ini hakim tahu bahwa itu rekayasa, maka pasti dong hakim membebaskan dia. Jadi permintaan kami supaya dia dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepada Jessica. Status hukumnya ya dipulihkan lah. Seperti saya katakan, walaupun Jessica udah di luar, tapi kan harus dipulihkan kan harkat martabat dia kan sebagai warga negara. Lu bayangkan 28 tahun dia dulu umurnya, sekarang sudah 36 tahun. Hilang 8 tahun di penjara. Dan kalau tidak ada PB, bayangkan aja 20 tahun hilang masa depannya dia. Mengerikan juga kan. Untuk penegasan berarti kalau tadi dikatakan tidak ada otopsi, seharusnya batal demi hukum begitu? Ya, kalau tidak ada otopsi, tidak ada kasus ini. Bahkan Krishnamurti sendiri juga mengatakan, kita bisa nonton di film Ice Cold itu, dia bilang no autopsy, no case. Dan saya ketika saya pergi juga pada ahli di luar Melbourne, semua ahli saya yang di Melbourne Sydney mengatakan itu. Saya pergi ke Singapura juga, mereka mengatakan kalau tidak ada otopsi itu tidak ada kasus, tidak ada case. Sehingga dia bilang kenapa ini menjadi kasus, otopsinya nggak ada. Dan kita bisa lihat kan, Sambo diotopsi, Vina diotopsi, yang lain-lain juga diotopsi gitu.